Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Insya Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Menemukan pesan dari fabel. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Balas budi harimau. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari, sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari, ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek itu. Namun, sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. "Wahai kakek, selamatkanlah anakku, tolonglah aku," kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon pada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua. Kakek tua itu membersihkannya dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. "Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Kami tidak akan menyakitimu," kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di rumah kakek tua itu. Sang kakek tersenyum karena mendapat banyak buah yang dibawa harimau itu. Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Nah, setelah membaca dan mendengarkan dongeng Balas Budi Harimau, pesan yang dapat dipetik dari dongeng tersebut yaitu salah satunya kita harus saling tolong-menolong. Ya, seperti yang dilakukan kakek tua kepada harimau dan seperti yang dilakukan harimau kepada kakek tua, yaitu tolong-menolong atau balas budi. Keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Kamu sudah mempelajari keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga di rumah. Selain di rumah, kamu juga dapat menemui keberagaman sifat dari teman-temanmu di sekolah. Ada teman yang sifatnya sama dan ada juga yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun akan berjalan lancar dan tertib. Kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman di kelas tanpa membeda-bedakan sifat. Ayo menulis. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri.
Manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Beni memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, tuliskan 3 sifat yang paling menonjol dalam dirimu. Soal kedua, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat lucu dan periang. Yang ketiga, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat pemalu. Yang keempat, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat pemberani. Yang kelima, ceritakan caramu menghadapi perbedaan sifat teman-teman di kelasmu agar tetap rukun. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Anak solih-solihah, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan patuh kepada kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.